batik. Kalian tahu nggak? Batik itu merupakan suatu kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi dan telah lama menjadi bagian budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari kosakata bahasa Jawa, amba dan titik. Amba artinya kain, dan titik artinya memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Lalu pada masa kerajaan dahulu, motif batik makin berkembang dan bervariasi, seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Mengenai hal ini, banyak sekali motif batik di Indonesia yang membuktikan bahwa kita itu beragam. Gelaran busana Reflection of Art 3 yang digagas komunitas La Mode Saraswati Isi Yogyakarta hadirkan tren mode unik berbahan batik tulis. Ratusan busana batik rancangan 37 mahasiswa dan seorang dosen diperagakan untuk memperkaya khasanah batik Nusantara. Cantik, unik dan menawan. Peragaan busana hasil karya desainer muda asal isi Yogyakarta, jurusan batik dan fashion, nampak berbeda dan unik. Mulai pemilihan motif batik, desain baju, hingga proses pengerjaan busana batik dikerjakan oleh para mahasiswa. Mulai busana gaun malam, gaun untuk pesta bernuansa coklat, casual, glamor, hingga busana hijab. Salah satu desainer muda yang ikut tampilkan karyanya adalah Fajar Rustuningsih. Mahasiswi asal Cilacap ini usung tema Evening Gown berjudul Parang Luhur Wijaya Kusuma yang tonjolkan batik motif bunga Wijaya Kusuma dalam setiap desainnya. Dari bunga Wijaya Kusuma intinya karena kayak seperti simbol kota Cilacap kan Wijaya Kusuma, jadi saya terinspirasi dari itu. Jadi saya kombinasikan dengan batik parang sama motif sido luhur, penyusunannya saya pakai gitu. Kenapa Mbak pilih kombinasi itu sendiri? Kalau bunga Wijaya Kusumanya sendiri tuh bunganya kan unik, dia hanya mekar satu kali tengah malam dan setelah itu kan langsung Selanjutnya kita akan membedah makna dari setiap simbol di balik motif batik yang pada umumnya mengenai kebaikan, doa, dan kemakmuran hidup. Batik parang. Batik parang adalah motif tertua asal Jawa yang mempunyai makna tidak pantang menyerah. Motifnya yang seperti ombak mengibaratkan ombak laut yang tidak akan berhenti bergerak seperti semangat yang pantang menyerah. Ada sekitar 6 motif parang, yaitu parang rusak, parang barong, parang kusumo, parang kecil, parang slobok, dan parang klitik. Dahulu, tidak semua motif parang boleh dipakai oleh seluruh golongan masyarakat. Parang barong yang berbentuk parang besar hanya boleh digunakan oleh raja pada acara-acara tertentu saja. Batik teruntum. Dikisahkan Paku Buwono III membuat istrinya Ratu Beruk sedih karena ia ingin memperistri selirnya untuk mendapatkan keturunan. Ratu Beruk yang sedih kemudian pergi bertapa dan melihat bintang di langit. Akhirnya ia melukis motif trutum dengan penuh ketelatenan yang membuat raja mengurungkan niatnya untuk menikah lagi. Motif trutum kerap digunakan oleh orang tua yang ingin menikahkan anaknya dan mengandung makna cinta yang tulus tanpa syarat, abadi dan semakin lama semakin subur berkembang. Makna ini dalam bahasa Jawa disebut tumaruntum. Batik Megamendung. Megamendung merupakan motif batik terkenal asal Cirebon. Kamu yang berasal dari Cirebon pasti tahu. Berarti langit atau awan, sedangkan mendung berarti langit gelap. Sesuai dengan namanya, motif ini mengadaptasi bentuk awan yang bergelung dengan warna yang bergradasi. Motif ini mengandung makna yang sangat dalam, yaitu kesabaran, berkepala dingin dan tidak mudah marah dalam menghadapi masalah. Batik Kawung.
Batik yang satu ini mempunyai pola bulatan yang serupa seperti buah kawung, yaitu sejenis buah kelapa atau juga dianggap sebagai buah kolang-kaling yang ditata rapi secara geometris. Motif ini mempunyai makna keinginan dan usaha yang akan selalu membuahkan hasil. Selain itu, batik dengan motif gong juga melambangkan harapan agar manusia tetap selalu ingat akan asal-usulnya. Batik Sekar Jagad merupakan motif pedalaman yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Motif ini mempunyai makna peta dunia. Kar dalam kata sekar berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti peta. Motif ini menggambarkan bentuk kebaikan dan biasanya dipakai oleh orang pintar atau orang ahli, dukun istana, dan keluarga keraton. Harapan yang tersemat dari motif batik Sekar Jagad adalah agar bergembira dan keelokan budi dari pemakainya bisa terlihat dengan penuh pesona dari batik yang dikenakannya. Batik Situasi merupakan nama dari gabungan dua kata, yaitu sido yang berarti terus menerus dan asih yang berarti sayang. Maka kira-kira arti dari situasi adalah kasih sayang tidak pernah berhenti. Karena artinya kasih sayang, biasanya batik situasi digunakan oleh para pengantin Jawa dengan harapan pernikahan mereka akan selalu penuh cinta dan kasih sayang. Batik Alas-alasan berasal dari bahasa Jawa alas yang berarti hutan. Nah, alas-alasan dapat diartikan sebagai hutan-hutanan atau seperti hutan. Motif alas-alasan ini termasuk salah satu motif batik tradisional yang pada motifnya terdapat berbagai macam jenis binatang. Makna dari motif ini adalah penggunaannya diharapkan mampu mengajak orang lain untuk membaca ulang dan selalu mawas diri, arif, bijaksana, selalu menjalani hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Batik Gurta Latar Kembang memiliki makna kedudukan yang baik. Hal ini digambarkan dari motif atau ornamen mahkota yang gagah dan dikelilingi oleh bunga di sekitarnya. Motif gurda latar kembang memiliki harapan agar yang memakainya mendapat kedudukan yang pantas dan baik. Batik Ulam Sari merupakan motif batik yang berasal dari Pulau Dewata, Bali. Motif ini biasanya menampilkan bentuk ikan dan udang yang menunjukkan kekayaan alam Bali. Itu saja yang bisa saya bahas mengenai makna dibalik simbolis motif batik, dan hal yang bisa saya dapat, setiap bentuk mempunyai makna yang membuat mereka seolah bernyawa. Saya Taki, sekian dan terima kasih.